Yo, halo semua, kembali lagi bersama saya Fatur Renaldi di Tiba-Tiba Motovlog. Ya, di episode kali ini saya akan bahas apa ya? Gak tau lah, tapi yang pasti ini masih di bulan Ramadan, hari ke-20 berapa ya? 22 atau 23, lupa. Dan cuaca hari ini ya seperti teman-teman lihat sangat-sangat cerah sekali, kayak panas. Tapi ya puasa dengan cuaca secerah ini ya lumayan juga daripada hujan ya kan. Cuman ya bulan Ramadan, bulan puasa, siang-siang dengan matahari seterang ini ya lumayan berasa juga sih. Tapi ya nggak apa-apa daripada hujan ya kan. Anyway, hari ini atau siang ini saya lagi mau ke arah GBK Luar Bung Karno, ke parkir timur Senayan ya, karena ada acara, ada kerjaan di sana. Dan ini saya berangkatnya dari Jakarta Timur. Ini lagi di daerah Jalan Raya Bogor. Hari ini hari Sabtu, lalu lintasnya ya lumayan begitulah. Kalau di jalan gede kayak gini sih ya namanya lancar. Cuma kalau di jalan-jalan kecil tadi, saya kan dari arah-arah Ciracas, Cipayung gitu ya, jalan kecil-kecil lumayan padat sih. Anggap aja ini sekarang kita ngabuburit tapi masih siang-siang. Coba gimana itu ngabuburit tapi siang-siang, karena sekarang masih jam 2 siang. Woi, macet, kita motong ke kiri aja. Nah, ke sana macet, kita motong jalan. Aduh, ini panas banget coy. Apa pakai sarung tangan dulu kali ya? Kita minggir dulu. Nah, ini ada yang agak rimbun, kita belok kiri dulu, mepet ke pinggir, dan kita pakai sarung tangan dulu. Daripada belang tangan, tapi kayaknya udah belang sih, saya dari tadi jalan. Oke, lanjut jalan lagi, let's go. Nah, kalau gini kan mendingan ya, meskipun panas jadi nggak terlalu panas dan tiba-tiba berawan. Ini kenapa sih langit kayak nggak seneng banget sama saya? Ngabuburit tapi siang-siang dan panas lagi. Tapi ya seperti udah pernah saya bilang dulu di beberapa video sebelumnya, dan tadi awal video juga sih saya bilang kalau mendingan panas lah daripada hujan. Bener deh, kalau buat saya mendingan panas daripada kehujanan. Panasan paling ya aus doang sih, kalau kehujanan udah basah dan lain-lain tuh malesin banget. Cuman kepanasan pas lagi bulan puasa sih lumayan malesin juga nih kayak sekarang nih. Lalu tiba-tiba jalannya kembali padat. Ini sih biasanya nih ya, kalau di sini macetnya gara-gara swalayan. Yang udah-udah sih kayak gitu. Apalagi sekarang udah akhir bulan puasa, terus pasti THR udah banyak yang udah pada turun, so pasti banyak yang bakal belanja kebutuhan sehari-hari, belanja kebutuhan untuk lebaran. Jadi ya padat deh, weekend lagi kan, semua orang pada belanja. Apa nih bapak, palanya goyang-goyang. Nah, kita lihat pasti ini penyebab macetnya. Ini kira ada swalayan, terpantau padat. Kita lihat pintu masuknya nih. Biasanya sih ini penyebabnya. Ternyata nggak ada apa-apaan. Enggak ah. Tapi masih setelah lewatin swalayan tadi, tuh jalan langsung lancar kan. Ya emang faktor karena ada swalayan dan jalan menyempit aja sih berarti. Kita slip lagi di kemacetan. Oh no, lampunya udah merah lagi di kejauhan. Ini lampu merah ini nih, lampu merah Ragunan, buat yang tahu tuh ya. Ini termasuk salah satu lampu merah yang cukup lama di Jakarta menurut saya. Meskipun sekarang udah nggak terlalu lama sih, beda sama 3 tahun lalu lah, sebelum COVID tuh lampu merahnya lama banget. Nah, kalau saya punya solusi nih, kalau di sini nih, kalau lampunya baru merah, kan baru merah nih, baru berapa detik tuh tadi. Kalau saya daripada nunggu di bawah terik matahari gitu kan diem, kemudian kita muter ke kiri.
triknya. Jadi ini kita atau saya akan belok ke kiri, terus nyari putaran balik, terbalik deh. Ini motor mau kemana sih? Ya elah, kita belok ke kiri terus nanti di depan ada putar balik. Nah ini putar balikannya, cuman hati-hati karena jalurnya tuh sejajar sama jalur busway sama TJ. Itu TJ barusan lewat dan sekarang kita balik arah. Lihat spion, tengok kanan kiri, pastikan aman baru kita nyebrang. Nah ini dia putar baliknya, terus kita tinggal lurus terus. Karena saya mau ke arah Fatmawati, jadi di depan saya akan belok ke kiri. Kalau saya sih jujur lebih prefer muter kayak gini daripada berhenti lampu merah yang lama gitu loh. Capek kalau berhenti lampu merah lama, baru kalau panas terik kan. Meskipun sekarang tiba-tiba berawat ya, dan mending tiba-tiba ada awan yang cukup gelap di depan. Saya sih mendingan muter. Terus ini kita tinggal belok kiri. Nah itu yang kanan masih lampu merah, tadi yang kita dari kanan. Kita tinggal belok kiri. Tuh, lumayan menghemat waktu sama biar nggak bosan juga duduk diem di lampu merah. Ini sih lanjutlah kita ngomongin ini aja, kasus yang lagi happening, yaitu adalah kasus motovlogger yang dibilang arogan. Sebenarnya saya nggak terlalu ngikutin sih ya kasus-kasus motovlogger yang bilang arogan itu, tapi emang saya pernah sih lihat beberapa video motovlogger yang kayak ngomel-ngomel gitu di jalan, tapi ngomel-ngomelnya nggak jelas gitu loh. Jadi kayak kasusnya apa gitu, pas mereka ngomel-ngomel nggak jelas. Ya saya nggak nyebut channel apapun di sini ya, cuman emang sih beberapa saya lihat. Kalau pendapat saya sih emang ya kurang-kurangin lah kayak gitulah, kurang-kurangin caper nggak penting. Mending bikin konten motovlog yang bermanfaat, atau setidaknya kalau nggak terlalu bermanfaat jangan bikin konten yang sifatnya merusak lah. Kayak saya nih contohnya nih, mungkin video kali ini nggak terlalu bermanfaat banget, tapi seenggaknya videonya nggak negatif juga. Jadi ya cuma ngomong keseharian aja lah. Cuman nggak tahu kenapa ya, rata-rata apa yang saya lakuin pasti dapat stigma negatif sama orang. Ini nggak tahu, ini pendapat pribadi saya aja sih. Kayak misalnya dalam konteks otomotif deh, dalam konteks otomotif saya main NMAX, maksudnya motor saya NMAX. Terus sama orang-orang tahulah, pasti orang pada tahu kalau NMAX itu dibilang arogan penggunanya, padahal ya nggak semuanya juga. Saya nggak termasuk, nggak tahu, kalau saya sih merasanya saya nggak termasuk pengguna NMAX yang arogan ya. Saya bawa biasa aja tuh kalau bawa motor, cuman ya emang beberapa kesempatan kalau lagi pengen kencang ya kencang gitu, cuman ya bukan berarti arogan juga. Kalau saya sih nggak, seenggaknya nggak semua pengguna NMAX itu arogan. Itu pertama. Yang kedua itu contohnya adalah touring. Anak-anak touring pasti arogan, suka bawa motornya sembarangan, berasa yang punya jalan. Saya sebagai orang yang nggak tahu, saya nggak nyebut saya sebagai peturing yang selalu touring ya, tapi saya sebagai orang yang senang motoran, riding jauh gitulah. Saya enggak kok, sungguh beneran dah. Saya kalau bawa motor touring itu justru malah sopan banget. Sopan banget dalam artian ya bawa motor secukupnya, maksudnya nggak ngebut, tapi ya nggak pelan juga. Terus ada lampu merah ya berhenti, ada warga sekitar ya kita sapa, kok bisa kita sapa. Saya gitu kok, beneran deh. Jadi itu juga mematahkan stigma, seenggaknya untuk saya pribadi ya, bahwa semua anak motor yang suka touring itu arogan. Enggak. Contohnya siapa? Saya sendiri, menurut saya. Terus apalagi ya? Oh, yang masih berkaitan dengan touring deh, atau modifikasi. Katanya kalau orang modifikasi pakai lampu tembak, suka norak, nyalain lampunya sepanjang hari, siang hari, malam, sore, pagi, semuanya dinyalain begitu, lampu tembaknya, lampu jauhnya dinyalain. Jujur nih, kalian lihat aja nih di pantulan mobil, saya nyalain lampu jauh nggak? Enggak, lampu jauh saya tuh, tapi nggak saya nyalain karena ya buat apa, nggak fungsi juga, habis ngabisin aki doang. Mending biasa aja nyalain lampu biasa, karena kan lampu utama motor kan wajib ya kalau siang, kalau di Indonesia. Ya kalau saya sih saya nyalain, cuman maksudnya cuma lampu dekatnya aja,
lampu hijaunya nggak saya nyalain. Lampu tembak saya pun kan, saya kan pakai Duromoto. Itu kan dia ada dua mode ya, ada lampu jauh sama lampu dekatnya. Nggak ada yang saya nyalain, lampu dekatnya pun nggak saya nyalain pas lagi siang-siang gini atau pas lagi nggak touring, karena menurut saya ya nggak penting. Beneran deh, itu nggak penting banget buat nyalain lampu-lampu kayak gitu siang-siang atau di malam hari di jalanan yang sebenarnya cukup pencahayaan. Karena apa? Karena itu norak. Oke, lampu merah, kita berhenti dulu. Ayo terobos mas. Oke, ayo masuk mas. Tuh, malah main HP di tengah situ. Ayo semangat terobosnya ya. Ayo masuk dong. Nah, oke, kita hijau, kita masuk. Nah tadi udah berapa tuh? Udah 3 kan ya. Pertama NMAX, kedua itu touring, yang ketiga itu modifikasi motor. Dan sekarang ada lagi nih yang baru lagi, itu adalah katanya motovlogger itu arogan atau kayak gitulah, intinya banyak menyebarkan konten-konten yang sifatnya negatif. Saya jujur sih ya, saya sebenarnya belum tahu juga nih, saya nggak bisa mengklasifikasikan diri saya ini sebagai seorang motovlogger karena sebenarnya saya tidak merasa saya itu seorang motovlogger. Pertama, saya kan sebenarnya baru mulai konten yang jenis motovlog ini sebenarnya baru ya, ini aja baru episode kelima. Karena sebenarnya saya tuh lebih suka menyebut diri saya itu suka membuat dokumenter perjalanan. Nah kalau kayak saya video touring saya kan sebenarnya konsepnya bukan motovlog, kalau teman-teman sadar. Video touring saya itu konsepnya itu saya lebih ke arah cerita dokumenter. Jadi biasanya saya itu kayak bikin footage perjalanan dengan berbagai macam angle ya. Misalnya kayak ada dari helm, ada yang dipegangin lah sama kameramen, terus ada yang kamera saya taruh di bawah di pinggir jalan terus saya lewat dan macam-macam lah. Lalu saya nggak ngomong di video itu, maksudnya ketika di shoot itu saya nggak ngobrol, saya tidak sedang berbicara seperti di motovlog ini. Nah lalu untuk VO nya atau isi audionya biasanya saya isi pada saat editing, pada saat proses post production itu saya isi narasi, saya isi VO, jadi bentuknya lebih ke arah bercerita. Nah makanya saya sebenarnya kurang setuju buat saya pribadi ya kalau saya menyebut diri saya sebagai motovlogger, meskipun pada akhirnya ya sekarang bikin konten motovlog juga sih. Cuma secara keseluruhan saya mungkin lebih suka disebut apa ya, orang yang suka bikin dokumenter perjalanan gitu aja kali ya. Tapi ini kok macet banget ya Allah, macet di putaran kayaknya ini. Tapi ya Allah panas, macet lagi. Nah itu pertama, saya bingung mengklasifikasikan diri saya sebagai motovlogger atau tidak. Lalu sekarang anggaplah saya memang motovlogger. Lalu apakah saya mungkin sama seperti motovlogger lain, kebanyakan motovlogger lain, atau sebagian motovlogger lain yang katanya kontennya tidak bermanfaat, marah-marah mulu di jalan, nyari masalah di jalan? Kalau saya sih ya teman-teman lihat aja deh konten saya selama udah berjalan 5 episode ini, ada nggak sih saya nyari masalah di jalan? Nyari masalah dalam artian misalnya ada orang nggak sengaja kesenggol terus saya ajak berantem, nggak ada kan? Tapi kan konteksnya di sini nggak ada sejauh ini ya, dan saya berusaha untuk tidak sih, karena ya emang untuk apa bikin konten berantem kayak gitu, nggak penting juga ya nggak sih? Maksudnya nggak usah lah nyari ribut. Dan saya mau nyoba ngasih pendapat pribadi nih ya, saya juga sebenarnya nggak suka sama konten-konten motovlog yang kayak gitu. Biasanya kalau motovlog yang kayak gitu ya saya skip aja karena nggak penting. Motovlog yang kayak misalnya nih ya, dia nerobos lampu merah, atau misalnya dia membuat motovlog tapi dengan motor yang trondolan. Ini pendapat pribadi saya, balik lagi ya, kalau saya sih kurang setuju untuk konten motovlog kayak gitu karena sifatnya nggak mendidik. Apalagi konten-konten motovlog yang ada yang balapan tapi balap liar gitu loh. Saya pernah lihat beberapa kayak balap liar di flyover tuh, biasanya di flyover Antasari, flyover Casablanca, whatever lah. Buat saya sih itu berbahaya banget dan merupakan hal yang tidak patut untuk ditiru. Itu seenggaknya menurut saya ya.
Karena mau bagaimanapun ya, konten kreator atau siapapun lah, atau motovlogger atau apapun kalian menamainya, kalian tuh sebenarnya harus bisa mempertanggungjawabkan konten apa yang kalian buat. Karena baik secara langsung maupun tidak langsung, itu pasti akan mempengaruhi siapapun yang menonton video kalian. Apalagi misalnya video kalian ini tipe-tipe video yang mungkin atau besar kemungkinan akan ditonton oleh anak-anak muda yang secara pola pikir masih labil, itu pasti kalian akan dijadikan contoh. Biasanya itu sih yang saya hindarin di konten yang saya buat. Maksudnya saya coba bikin konten yang sebermanfaat mungkin lah untuk orang-orang, atau kalaupun konteksnya nggak tahu bermanfaat banget, sifatnya tidak merusak. Itu yang saya usahakan di tiap video saya, seperti itu sih. Wow, kecil nih. Apakah muat ya, galonnya gelinding. Oke, muat. Punten. Jadi kalau bisa sih ya, teman-teman motovlog yang lain, kalau bisa kontennya dibikin yang lebih bermanfaat lah. Kurang-kurangin ngajakin orang berantem di jalan, kurang-kurangin lakukan hal-hal yang tidak berguna, misalnya balapan liar contohnya. Meskipun di dalam video itu kalian bilang ya, setiap hal yang kalian lakukan pasti ada konsekuensinya. Ya menurut saya sih ya, daripada melakukan hal yang tidak baik, dan gak usah berbuat apa-apa sih. Gitu sih ya, pendapat pribadi lo ya. Tolong jangan pukul aku. Karena biasanya banyak nih yang motovlogger kayak gitu yang punya fanbase yang cukup fanatik. Ya, mari menjadi bermanfaat aja lah buat orang banyak. Oke, bahas apa lagi ya? Udah kali ya, cukup lah, nggak usah panjang-panjang. Nah, paling ada sedikit tambahan nih dari saya. Kan ini saya belum ngecek audionya ya, saya baru ngecek ntar nih pas proses editing. Ini saat saya lagi ngomong ini, saya lagi rekam ini, saya belum cek. Kalau ternyata hasil oke, harusnya sih oke sih ya. Kalau nanti hasilnya oke, saya mau bikin video yang ngebahas setup saya. Ntar itu di next vlog ya, paling akan saya bahas gimana setupnya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video motovlog atau tiba-tiba motovlog saya kali ini, episode 5. Kalau teman-teman punya kritik, saran atau komentar, teman-teman bisa tulisin di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video selanjutnya. Ciao.